Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan yang juga memelihara kita setiap hari, sehingga hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepadanya. Mari mempersiapkan diri memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita memberikan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan. Dialah Raja Damai, Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat manusia. Bersama-sama kita nyanyikan, seorang anak telah lahir. Seorang
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh hidup, bernapas, dan ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau pada hari ini, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menundukkan kepala kami, mengangkat hati kepada-Mu, seraya memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu. Atas semua dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami Bapa, dari setiap kemunafikan kami, ketidaksetiaan kami, pemberontakan kami. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Karena kami percaya bahwa kami bisa melakukan berbagai hal, menutupi, membohongi semua orang. Tetapi kami tidak bisa bersembunyi dan membohongi Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pada saat ini di hadapan-Mu, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, mengampuni kami dari setiap kejahatan, kesalahan, dosa yang telah kami akui dengan jujur tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyanyi dan bersorak bagi Tuhan, sebab telah lahir Raja Mulia, Kristus terang ajaib. Bersama-sama kita nyanyikan Gita Sorga Bergema. Raja mulia
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 26, ayat 1 sampai dengan 7. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari mempersiapkan hati bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Bersama-sama kita nyanyikan Karena Kita. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan diri agar hati kita dapat ditaburi oleh firman Tuhan dan firman itu dapat tumbuh di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca, yang telah dibacakan oleh petugas tadi, diambil dari Yesaya 9 ayat 1. Nah, ayat ini merupakan sebuah puisi. Puisi yang kalau dianalisis, secara analisis puisi Ibrani, di mana ada 2 baris, puisi 2 baris. Baris yang pertama yaitu dimulai dari kata bangsa yang berjalan dan seterusnya. Dan baris yang kedua yang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan itu menjorok ke dalam. Baris yang kedua itu mulai dari kata-kata mereka yang diam di negeri dan seterusnya. Nah, dalam puisi Ibrani itu berbeda dengan puisi pada umumnya, yaitu puisi Indonesia. Kalau puisi Indonesia itu lebih mementingkan bunyi, gitu ya, bunyi. Misalnya begini, kalau ada sumur di ladang, ang ya, boleh kita menumpang mandi, i. Kalau ada umur yang panjang, ang. Boleh kita berjumpa lagi, i. Ya, itu ada semacam permainan-permainan bunyi. Ang, i, itu. Terus contoh-contoh yang lain banyak, yaitu contoh misalnya pantun gitu ya. Pantun misalnya, beli nasi di pasar baru, ya. Biasanya kalau guyonannya itu cakep gitu. Terus apa ya, diteruskan aja gitu ya. Jadi ada permainan-permainan bunyi dari puisi. Kalau puisi Ibrani itu tidak begitu. Tidak di permainan bunyinya. Lebih intelek mereka. Puisi-puisi mereka lebih intelek. Yaitu apa? Yaitu perkara paralel dari makna. Nah, kita lihat puisi kita. Di baris yang pertama dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Nah, gelap, itu gelap. Kita lihat kuncinya, yaitu gelap. Telah melihat terang yang besar. Kuncinya yang kedua adalah terang. Gelap sama terang. Coba kita lihat di baris yang kedua, yaitu mereka yang diam di negeri kekelaman. Nah, kata kekelaman itu sama dengan gelap. Kekelaman itu apa ya? Bisa dikatakan kekelaman itu kayak ada awan atau asap datang, kemudian semuanya menjadi gelap. Nah, itulah yang namanya kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Terang lagi. Jadi ini puisi ini 2 baris tadi itu paralel di dalam sinonimitas. Paralel di dalam sinonimnya. Baris yang pertama gelap, terus terang. Baris yang kedua juga sama, kelam atau gelap, terus terang. Ya, dari situ kita bisa melihat inti dari
firman Tuhan ini. Saat itu, saat ketika Yesaya melayani, dunia itu diliputi kegelapan. Suatu kondisi kelam di mana manusia tidak memiliki pengharapan dan sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Namun, melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu tergenapi atau digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus itu. Jadi, dua sisi tadi, yaitu sisi gelap. Sisi gelap itu adalah masa ketika Yesaya itu hidup. Bangsa Israel hidup di dalam kegelapan itu. Dan hidup di dalam kegelapan itu adalah kebinasaan kekal. Tetapi ada berita gembiranya. Berita gembira di pengharapan. Berita gembira di nubuatan. Nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias, Sang Terang itu. Yaitu bangsa yang tadinya berjalan di dalam kegelapan, setelah Tuhan Yesus datang, melihat terang yang besar. Yesus, Tuhan Yesus, itu adalah terang yang besar itu, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mereka yang dulunya diam di negeri yang kelam, negeri kematian, atasnya terang telah bersinar. Yaitu siapa? Yang dinubuatkan itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya telah digenapi. Dia datang ke dunia ini bukan sekedar membawa terang, tetapi dialah terang itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata "akulah" adalah sebagai penegasan bahwa Dia yang berfirman itu adalah Tuhan yang hadir sebagai terang untuk memberkati umat-Nya. Sebagai terang yang sejati, Tuhan Yesus datang untuk membawa anugerah ilahi. Dan karena Dia adalah Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi, maka ada jaminan yang pasti tentang keselamatan, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini membawa misi yang sangat mulia, yaitu melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian tadi, yaitu kuasa kegelapan yang membawa kita melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita kepada terangnya itu, serta memberikan jaminan hidup yang kekal. Paulus pernah berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Itu ada di dalam Roma 6 ayat 23. Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Sehingga orang-orang yang belum percaya dapat melihat terang sejati itu di dalam diri kita. Jadi Natal bagi orang Kristen bukanlah sekadar perayaan, apalagi pesta pora. Di dalam menyambut nanti ketika kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember, Natal bagi kita bukan hanya sekedar perayaan, tetapi momen yang senantiasa mengingatkan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Seperti dikatakan, "Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari pembacaan firman ini. Yang pertama, hidup di luar dari Tuhan Yesus itu sama dengan hidup di dalam kegelapan. Kita berjalan tidak tahu arahnya. Kita berjalan semua dalam kegelapan. Artinya tidak ada pengharapan di dalam hidup kita tanpa Tuhan Yesus. Maka Yesaya menubuatkan. Berarti yang kedua adalah Yesus datang, lahir di dunia. Dan bahkan Tuhan Yesus datang di hati kita masing-masing. Dia lahir di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberi pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan lebih dari itu, Dia sendiri adalah terang yang menuntun kehidupan kita. Sehingga masa depan kita, apa yang terjadi di masa depan, kita tidak perlu takut karena kita adalah anak-anak terang. Dan yang ketiga, biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi terang dunia. Sama halnya Tuhan Yesus adalah terang dunia, maka kita ini adalah terang dunia, menjadi saksi-saksi untuk memuliakan Bapa yang di surga melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kita ada Filipi 2 ayat 15 sebagai ayat yang terakhir. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah menjelaskan kepada kami bahwa tanpa Engkau ya Tuhan, tanpa Tuhan Yesus, maka di dalam kehidupan kami yang ada adalah kegelapan dan menuju kepada kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, Yesaya telah menubuatkan dan Engkau sendiri telah menggenapinya 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa manusia, dan Engkau menyatakan diri sebagai terang dunia. Engkau pun lahir di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebagai terang dan juru selamat kami pribadi. Sehingga kami tidak takut akan masa depan kami, karena masa depan kami ada dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami ya Tuhan, berjanji di hadapan Engkau, kami ingin menjadi terang dunia melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Kami dapat menjadi saksi bagi orang-orang yang lain yang masih hidup di dalam kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Berbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan memanggil kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biar kiranya Tuhan sendiri akan menyucikan, menguduskan kami, memperkenankan kami, melayakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Oleh kami berdoa ya Bapa, mohon belas kasihan pengampunan daripadamu. Ampuni kami, kasihani kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati kami semua yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan kiranya berkenan untuk menjawabnya dan memberikan jalan keluar kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, bersama-sama kita angkat pujian. Salibnya, salibnya. Yesus,
Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudari anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi penyamain yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi penyamayan yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, guna turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh itu kami percaya dan beriman kepada-Mu bahwa tidak ada kuasa maut apapun yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu. Karena Kristus telah ada dalam hidup kami. Oleh kami mohon ya Bapa, tuntun pimpin kami, supaya hidup kami terarah dan sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami percaya Engkaulah juru selamat kami, satu-satunya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah melalui momentum ini, kami terus mengingat bahwa Kristus Yesus benar-benar mati dan bangkit untuk menjadi juru selamat satu-satunya bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Bersama-sama kita nyanyikan Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi,
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini oleh Pastor Agus Santoso, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh bernapas dan bisa beribadah kepadamu. Biarlah semua yang kami lakukan ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mohon ampuni kami, kasihani kami, kalau banyak kesalahan dan dosa yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan terima kasih juga untuk segala puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagi-Mu. Dan juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan pendengarkan bagi kami pada hari ini. Tuhan terus mengingatkan kami, menegur kami, dan memberkati kami senantiasa. Kami juga bersyukur dan terima kasih kalau kami diizinkan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Biarlah kiranya kami semuanya makin mencintai dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk kami lakukan dengan benar, dengan baik, bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam rangka memasuki minggu Advent yang kedua ini, kami terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu peduli dan mengasihi kami umat-Nya. Oleh kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin tuntun kami, supaya kami tidak tersesat, tapi kami terus berjalan dalam terang firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan, kegelapan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini untuk seluruh anggota gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Berikan kami satu hati untuk terus bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan dimanapun gereja lokal berada. Biarlah kami semuanya boleh tunduk sujud hanya mengandalkan Tuhan saja dan tidak mengandalkan manusia. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami senantiasa. Beri kami sukacita damai sejahtera di hati kami, supaya kami melayani dengan penuh sungguh, dengan motivasi yang benar untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga semua tim pelayan Tuhan di berbagai wilayah tempat. Juga Tuhan berkati kami, supaya kami melakukan tugas panggilan ini dengan sungguh-sungguh, dan tidak dibalut dengan kemunafikan, tetapi kami lakukan dengan transparan karena Tuhan hidup dan hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mengalami penderitaan, kelemahan fisik pada saat ini, yang ada di rumah masing-masing atau di setiap hospital, di berbagai wilayah tempat. Tuhan Engkau jamah, lawat, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan dengan cara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk perkembangan gereja-gereja yang ada. Secara kuantitas dan juga kualitas. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Sehingga gereja ini terus menyatakan sinar kemuliaan Tuhan. Mengajarkan, memberitakan bahwa Tuhan adalah roh di dalam kehidupan kami. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri bagi kami. Supaya kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Gereja ini terus bertumbuh dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan, pelayanan. Tuhan berkati mereka. Engkau sendiri akan berikan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Yang sudah bekerja juga Tuhan berkati pekerjaan mereka untuk menjadi garam dan terang di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi masa depan mereka. Jadikan anak-anak ini cerdas, pintar, berhikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga mereka dapat mewarnai dunia pendidikan dengan penuh integritas di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan untuk bergabung
di gereja ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Supaya mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan terus memohon, meminta petunjuk arahan dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang kami sanjung, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa, menyerahkan juga Yayasan Moria ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang terus mensupport, mendukung kami secara total. Tuhan berkati mereka. Apapun yang anak-anakmu kerjakan, upayakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dan semua kegiatan-kegiatan yang dikerjakannya di berbagai gereja lokal yang ada, Tuhan, Engkau senantiasa turut campur tangan sehingga membuat semuanya berjalan dengan baik. Rencana untuk Natal, sekolah minggu, Natal umum, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati agar semuanya mendatangkan berkat yang melimpah, sukacita, damai sejahtera atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai keadaan yang terjadi di negeri ini. Baik politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, suku, agama, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bangsa yang penuh dengan kemajemukan, kepelbagaian ini, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mendatangkan shalom atas negeri kami dan mensejahterakan negeri kami dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam memasuki bulan Desember ini, biarlah kami semuanya dengan penuh semangat untuk menyongsong, memperingati kelahiran Kristus di dalam dunia ini, menjadi juru selamat satu-satunya bagi kami manusia-manusia hina, manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang hanya debu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ibrani 1 ayat yang ketiga pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang.